You know, Squidward. Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari di Krusty Krab terlihat SpongeBob sedang mendengarkan musik jedak-jeduk, yang mana dengan kesenangan yang ia lakukan, dirinya yang memasak patty sangat begitu semangat sampai menggoyangkan bokong. Namun di saat Squidward bertanya kepada SpongeBob tentang pesanan, sial patty yang terlempar menjadikan kepalanya terpanggang, dan patty yang tadi terlempar ke cerobong udara malah menutup saluran hingga asap tak dapat keluar. Dirinya yang berusaha mengatasi sambil menginjak kepala Squidward. Apa boleh buat SpongeBob dilempar, dan Squidward hanya bisa pasrah tentang wajahnya yang lepas di kompor. Kemudian ketika asap yang begitu banyak tak dapat keluar, tiba-tiba gedung restoran meledak dan para pelanggan menjadi berserakan bercampur terbatuk. Krab yang mencoba memarahi SpongeBob, selanjutnya dirinya memerintahkan untuk mengambil patty di atas, dan itu ia lakukan menggunakan tangga. Dan ketika telah sampai, SpongeBob pun berusaha menjulurkan tangan untuk meraih benda yang tersangkut. Hingga beruntung patty yang dicari akhirnya ditemukan sambil membersihkan untuk dibawa ke bawah. Namun di saat berjalan, sial salah satu bagian saus terjatuh dan berefek pada dirinya yang terpeleset. Patty yang berusaha dipegang agar tidak terjadi hal buruk, apa boleh buat hal itu gagal dan yang ada benda tersebut terjatuh dengan keras, sampai-sampai orang di sekitar terkena cipratan. Beberapa orang yang sempat bersedih akan kejadian, tak disangka SpongeBob yang diperintahkan turun tak berani, yang disebabkan ia melihat bagian bawah sangat begitu tinggi seperti gedung pencakar langit. Merasa takut akan bayangan ketinggian sampai bagian cerobong penyok. Beruntung pada bagian bawah Sandy datang menawarkan bantuan. Ya walaupun pada fase uji coba alat yang ditawarkan memanjang sangat begitu jauh sampai keluar lautan. Kaki yang tak dapat dikontrol akibat kesalahan sistem mengejutkan Squidward yang berusaha keluar tertendang dan terlempar sangat jauh dan meledak. Kemudian Tuan Krab yang masih saja berpikir mencari cara, tiba-tiba dari sisi lain Patrick datang dengan pelampung yang sepertinya juga ikut serta menyelamatkan SpongeBob. Setelah sempat terlempar akibat perbuatan Patrick, bintang laut pun berusaha memberi saran, ya walaupun dirinya sesekali membayangkan adanya ketinggian di atas. Tak cukup dengan itu, ia yang mencoba memaksakan untuk turun. Sial, SpongeBob yang ada kembali lagi ke tempat semula, bercampur bersedih akan kejadian yang dialami. Di sini Patrick yang dengan rasa percaya diri untuk menunjukkan kalau turun adalah cara yang mudah, sial di saat terjatuh tubuhnya malah masuk ke dalam, dan hasilnya SpongeBob yang melihat semakin takut untuk turun. Orang-orang yang meninggalkan lokasi dan hari telah memasuki malam. Terpantau SpongeBob masih saja ketakutan sambil memandang rumah Squidward dari jauh. SpongeBob yang melihat dari jendela kalau Squidward sedang makan malam seorang diri. Tiba-tiba SpongeBob memiliki ide dengan menggunakan sebuah senter. Seperti yang bisa karena lihat SpongeBob menggunakan bayangan cahaya untuk membuat objek bergerak di rumah Squidward. Sempat tak sadar kalau sosok yang memijat adalah bayangan hitam. Barulah ketika melihat ke atas, dirinya sontak terkejut dan SpongeBob yang melihat hanya bisa memberikan santapan. Squid yang super panik seperti kebakaran jenggot. Di sisi lain, SpongeBob malah tangannya kepanasan dan itu akhirnya berefek pada bayangan di dalam yang sangat begitu brutal sampai Squidward kabur dengan cepat. Setelah selesai dari hal itu dan SpongeBob berusaha untuk tidur, tak disangka angin malam tertiup begitu dingin yang membuat SpongeBob terbangun sembari melihat adanya material di bawah. Merasa itu adalah ide bagus, langsung tangannya yang dapat diperpanjang mengambil beberapa papan kayu untuk membuat sesuatu dengan beberapa peralatan. Setelah begitu lama proses seperti memaku, memotong, dan merakit, beruntung sebuah tempat tidur berhasil dibuat dan SpongeBob langsung memutuskan untuk tidur di tengah cuaca dingin. Keesokan paginya, Tuan Krab yang memanggil SpongeBob di atas untuk memberi solusi terkait masalah yang ada.
Beruntung jika dilihat lebih jauh, kompor yang digunakan untuk memasak berusaha dinaikkan oleh Squidward dan itu ia lakukan sangat menguras tenaga hingga peralatan memasak sampai pada tujuan. SpongeBob yang senang akibat panggangannya telah kembali dan Tuan Krab memerintahkan untuk secepatnya memasak. Langsung tanpa berlama-lama dirinya memutuskan untuk merakit bagian atap layaknya yang ia lakukan sebelumnya di malam hari. Seperti yang bisa kalian lihat, sosok SpongeBob sangat begitu antusias membuat bangunan sederhana, yaitu terdapat lantai dan fasilitas dapur yang cukup lengkap. Namun di saat dirinya mencoba mengeluarkan beberapa bahan dan mencoba mulai memasak, sial ketika pesanan telah siap, Squidward sebagai kasir tak muncul, dan sontak SpongeBob sadar kalau dirinya saat ini sedang berada di atas. Berusaha berpikir untuk mencari cara agar Krabby Patty sampai ke bawah, tiba-tiba secara tak sengaja SpongeBob melihat tisu yang sepertinya itu akan digunakan sebagai strategi. Di sisi lain, tepatnya di bawah ketika beberapa orang protes akibat pesanan tak kunjung muncul, beruntung secara spontan terlihat di luar ada begitu banyak patty terjatuh yang menggunakan tisu sebagai parasut. Beberapa orang yang sempat senang karena pesanan mereka telah sampai, tiba-tiba salah satu dari mereka protes tentang patty yang dingin yang mengakibatkan mereka ingin naik ke atas untuk merasakan langsung dari dekat. Selesai mereka naik ke atas dan mendapatkan kembali pesanan, Tuan Krab sebagai pemilik restoran merasa bangga karena hasil kerja keras SpongeBob membuahkan hasil yang begitu menarik. Namun restoran yang telah berpindah pada bagian atas, rupanya pada bagian bawah Squidward menggunakan ruangan tersebut sebagai ruang santai dan itu sudah dilengkapi oleh tempat tidur dan lukisan. Krab yang sangat profit akan usaha barunya di atas atap, mengejutkan tanpa disadari awan hitam telah berkumpul yang menimbulkan adanya angin kencang bertiup sangat kuat. Orang-orang yang berterbangan di tengah cuaca buruk, beruntung Patrick malah mendapati keuntungan yang berlanjut turun hujan disertai petir. Pada situasi yang sangat mencekam dengan Patrick terjatuh ke bawah dan Tuan Krab terkena angin, langsung dengan inisiatif SpongeBob kembali menjalankan profesi tukang yang tak takut dengan situasi di tengah hujan deras. Setelah begitu dramatis membangun dengan beberapa material yang ada, sangat bikin terkejut bangunan yang diharapkan terwujud dengan Krusty Krab 2 tingkat persis seperti pada bagian bawah. Tapi para pelanggan yang sudah sangat bosan dan ingin pergi, SpongeBob dengan ide baru memberhentikan mereka yang kemudian mengeluarkan speaker untuk mendengarkan musik DJ full bass jedak-jeduk. Merasa terhibur akan jedak-jeduk yang dihasilkan, beruntung mereka semua mengikuti gerakan SpongeBob dengan cara melompat tanpa menghiraukan ketahanan bangunan di bawah. Meloncat dan terus bersenang di tengah cuaca hujan, tiba-tiba sangat bikin apes pondasi tanah yang berlumpur tak dapat menahan restoran yang menghasilkan bangunan dasar masuk perlahan ke tanah tanpa sepengetahuan Squidward. Setelah itu selesai dan hujan telah reda, SpongeBob beserta yang lain akhirnya kembali keluar sambil dirinya senang karena tidak ada lagi berada di atas atap. Selanjutnya di saat mereka senang akan situasi yang telah membaik, tapi tidak pada Squidward yang baru saja terbangun untuk segera pulang. Ya walaupun ketika pintu dibuka seluruh lumpur yang ada malah masuk ke dalam secara brutal. Yang kemudian film pun berakhir guys. Gary, let me out, boy. Patrick? Squidward. Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari di rumah SpongeBob terpantau Gary sedang tertidur pulas di rumah yang secara tiba-tiba SpongeBob muncul dari atas yang sepertinya ingin menangkap. Namun setelah ditelusuri rupanya sang majikan hanya ingin memberi makan yang itu dilakukan seperti ingin menjebak. Terjatuh secara keras dan berusaha untuk tidak membuat keributan, secara diam-diam ia berlari kabur menjauh dan aksi yang tadi masih terus dilakukan menuju sebuah kotak perangkap.
Kemudian telepon yang berbunyi yang berisikan suara Patrick. SpongeBob dengan itu juga berusaha memberitahu kegiatan yang sedang dilakukan, yang di waktu yang sama sang Gary sudah terbangun sambil memakan jebakan SpongeBob. Terus mengikuti kemana makanan tersebut berada hingga ke kamar mandi. Rupanya sang majikan juga berusaha memantau, yang berharap strateginya berhasil dengan mulus. Terus memantau sampai pada lokasi yang diinginkan. Beruntung cara yang dilakukan berhasil, ya walaupun dengan gak masuk akal sang Patrick telah berada di dalam guys. SpongeBob yang merasa kalau yang masuk tadi adalah Gary, rupanya setelah melihat ke belakang Gary masih saja di luar, sembari dirinya berusaha untuk mengambil. Dan yang terjadi dirinya marah yang berlanjut kabur menjauh. Di sisi lain ketika SpongeBob mengikat tubuhnya menggunakan tali, sial hasilnya malah sangat buruk. Seperti yang bisa kalian lihat tubuh SpongeBob ditarik secara brutal yang membuat hancur berantakan. Setelah tertimbun oleh material yang keras, lagi dan lagi Gary masih saja ingin kabur dengan meninggalkan SpongeBob dalam kondisi terikat. Beberapa saat setelahnya ketika SpongeBob membongkar sesuatu dengan rasa penasaran, Gary melihat yang mana di sini sepertinya SpongeBob ingin pergi berlibur dengan cara memakai beberapa kostum pantai yang telah dipersiapkan. Dirinya yang mencoba mengajak Gary untuk pergi. Tanpa berlama-lama mereka pergi bersiap, ya walaupun Gary yang masih curiga tanpa pikir panjang mengunci sang majikan di dalam koper. Mereka berdua yang menuju ke bandara untuk terbang, malah beberapa saat setelah pulang terpantau sang majikan sangat tidak begitu semangat, yang mungkin karena dikunci di dalam koper. Strategi yang masih berlanjut dengan menunjukkan sebuah surat. Sial, surat undangan yang diberikan ada yang palsu, yang kemudian dengan gercep SpongeBob menunjukkan mobil jemputan untuk pergi ke acara. Mereka yang berhasil berangkat dengan kostum serba hitam, sangat tidak disangka tepat di dalam mobil telah ada Patrick yang menggunakan pakaian yang sedikit aneh, yang faktanya sang sopir telah digantikan oleh Gary. SpongeBob yang sempat panik karena mobil yang dikemudikan telah berada di tempat peleburan barang bekas. Dengan mudahnya Gary menghancurkan mereka berdua di dalam mesin yang hasilnya berbentuk material yang sangat kecil. Setelah hal tersebut berlalu dan tiba saatnya Gary menonton TV, SpongeBob pun yang udah kehabisan cara akhirnya ia mencabut bulu hidung dengan keras yang kemudian muncul di depan Gary sambil memohon kepadanya. Tak hanya itu, ia juga membuat kuburannya sendiri, seolah-olah ia akan mati jika keinginan SpongeBob ditolak. Setelah nangis brutal seperti tidak dibelikan es krim, tepat di samping dengan tidak sengaja Patrick muncul yang tengah membawa penghargaan ikan. Namun lagi dan lagi Gary yang sudah menghilang begitu saja. Dengan rasa emosi, SpongeBob membuka alis dengan cara menggantinya menggunakan alis bersifat jahat. Setelah mengenakan beberapa peralatan yang dibutuhkan, akhirnya ia langsung memburu target, sesekali melihat jejak yang ada. SpongeBob yang melihat Gary tengah makan di dekat perangkap, dengan diam-diam ia melemparkan sesuatu, dan di saat itu juga Gary yang telah curiga langsung menghindar ketika ditangkap menggunakan jaring. Ya walaupun tak jauh dari lokasi telah ada jebakan lagi yang membuat dirinya terperangkap. Merasa telah berhasil dengan misi yang dilancarkan, tanpa sepengetahuan Gary menarik SpongeBob ke dalam yang kemudian dengan cepat kabur keluar sambil menghindari jebakan-jebakan yang telah dipasang di sekitar. Tapi ketika sampai di kamar mandi dengan sedikit kabut asap, rupanya di tempat tersebut telah ada Patrick yang sedang mandi yang langsung menutup dari pandangan. Di sini dirinya yang masih curiga dengan keadaan di sekitar, rupanya pada bagian cermin dinding terdapat SpongeBob lagi, dan hasilnya seperti yang kalian tahu ia kembali kabur ketakutan. Beberapa saat kemudian Gary yang masuk ke sebuah ruangan, tanpa disengaja telah terdapat cahaya laser yang bergerak, yang akan hal yang dimaksud SpongeBob yang ada di atas merasa hal ini akan berhasil. Ya walaupun lagi dan lagi strateginya kembali diketahui, yang berefek marah besar sampai di dalam ruangan terjadi keributan yang cukup ganas.
saling memanas satu sama lain hingga mengeluarkan keringat biji. Dengan penuh kecerdasan, SpongeBob melemparkan sesuatu ke kandang yang selanjutnya benda tersebut terjatuh hingga mengenai Gary. Ia yang telah berhasil mendapatkan mereka berdua akhirnya pergi menuju ke tempat dokter hewan, di mana SpongeBob di tempat tersebut membawa sang peliharaan dengan sangat hati-hati demi bisa memeriksa kesehatan gigi di dalam mulut. Dokter yang dengan gercep melihat kondisi mulut dengan kondisi menegangkan alat yang dimaksudkan hancur, yang akhirnya sang dokter memutuskan untuk memberikan perawatan pada mulut Gary. Yang dimana setelah beberapa saat menunggu, perawatan tersebut merupakan sebuah permen yang telah memiliki kandungan yang sangat baik untuk mulut seekor siput. Setelah itu berhasil dan melepaskan ikatan di tubuh, akhirnya SpongeBob yang melihat ikutan senang karena tidak ada lagi rasa khawatir tentang kesehatan sang peliharaan. Namun di saat ingin pulang, pintu keluar tiba-tiba terkunci, yang mana di tempat itu sang dokter ingin memberikan sebuah suntikan untuk mengobati SpongeBob dari gigitan siput yang ada. Dan hasilnya SpongeBob takut yang berlanjut kabur menjauh dari lokasi. Di sisi lain, Gary yang merasa terpanggil tanpa berlama-lama ia pun berusaha mengejar seperti halnya SpongeBob mengejar dirinya tadi. Yang kemudian film pun berakhir guys.